Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama MGS Muhammad Raihan dengan NIM 80201900069 dari kelas 02 PT4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan entity relationship diagram, di mana terdapat contoh kasus di sebuah perguruan tinggi mahasiswa melakukan pengontrakan kelas di mana kelas tersebut mempelajari mata kuliah tertentu dan diampu oleh seorang dosen. Mari kita menentukan mana yang entitas dan yang mana relationship. Di sini entitas terdapat mahasiswa, kelas, dan dosen. Dan relationship-nya pengontrakan atau kontrak, mempelajari dan diampu. Di entity mahasiswa terdapat ID mahasiswa sebagai primary key, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, domisili, nomor HP, hobi, dan IPK. Dan yang kelas memiliki atribut sebagai ID kelas, primary key-nya, tahun ajaran, semester, dan kurikulum. Dosen memiliki atribut ID dosen sebagai primary key, NIP, nama dosen, jenis kelas. Mata kuliah memiliki atribut ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS. Mari kita langsung ke penghubungan mahasiswa ke kelas. Notasinya adalah many to many dengan constraint maksimumnya satu mahasiswa bisa mengontrak beberapa kelas. Jawabannya itu adalah banyak atau more. Dan constraint minimumnya, apakah menjadi mahasiswa harus mengontrak kelas? Jawabannya adalah zero atau tidak. Lalu hubungan kelas ke mahasiswa. Constraint maksimumnya, satu kelas bisa mengontrak beberapa mahasiswa. Dikontrak beberapa mahasiswa. Jawabannya adalah banyak atau more. Constraint minimumnya, apakah untuk menjadi kelas harus dikontrak mahasiswa? Jawabannya ya atau one. Itu contoh simpel notifikasinya atau hubungannya adalah many to many. Hubungan kelas ke mata kuliah atau kelas mempelajari mata kuliah. Constraint maksimumnya, apakah satu kelas bisa mempelajari mata kuliah? Jawabannya adalah ya atau one. Constraint minimumnya, apakah untuk menjadi kelas harus mempelajari mata kuliah? Jawabannya ya atau one. Mengapa? Karena mahasiswa dalam satu kelas hanya mempelajari satu mata kuliah. Masa kalau ada suatu kelas tidak mempelajari satu mata kuliah pun? Terus mata kuliah ke kelas atau mata kuliah dipelajari kelas. Constraint maksimumnya adalah satu mata kuliah bisa dipelajari di kelas. Jawabannya adalah banyak karena satu mata kuliah bisa diambil beberapa kelas. Constraint minimumnya, apakah untuk menjadi mata kuliah harus dipelajari kelas? Jawabannya zero atau tidak, karena mata kuliah apapun tidak dipelajari di kelas itu bisa dikerjakan di tempat lain. Hubungan dosen ke kelas atau kelas yang diampu oleh dosen. Di sini constraint maksimumnya satu kelas bisa diampu beberapa dosen. Jawabannya adalah one atau satu. Mengapa? Karena satu kelas, misal kelas A dan kelas B, dosen multimedia sedang mengampu kelas A, maka dia hanya bisa mengampu di kelas A, tidak bisa sekaligus mengampu di kelas B. Constraint minimumnya, apakah untuk menjadi kelas harus diampu dosen? Jawabannya adalah ya atau one. Mengapa? Jika tidak ada dosen tapi ada kelasnya. Hubungan dosen ke kelas atau dosen mengampu kelas. Constraint maksimumnya, dosen bisa mengampu berapa kelas? Jawabannya banyak atau more. Misal dosen multimedia mengampu kelas A, terus jam berikutnya mengampu kelas B, dan seterusnya. Constraint minimumnya, apakah menjadi dosen harus mengampu kelas? Jawabannya zero atau tidak, karena dosen itu tidak hanya di kelas, karena ada dosen pembimbing, skripsi, atau akademik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.